pagi saya ucapkan kepada kita semua dan shalom. Shalom. Kurang semangat, shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Yang luar biasa bangkit berdiri, kasih tos kanan kirinya, katakan selamat hari Paskah. Bilang begitu saudara ya. Puji nama Tuhan, kita boleh merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya juga menyapa setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun kita berada, yang menyaksikan secara live streaming. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya kuasa kebangkitannya senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus terlebih dahulu, saudara. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita, kita bersatu dalam doa. Kita mau menyerahkan ibadah kita dari awal pertengahan dan akhir dalam kuasa nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hari yang luar biasa ini Engkau menyatakan dirimu atas setiap kami. Engkau bangkit Tuhan. Engkau menyatakan bahwa Engkau hidup dan Engkau terus senantiasa hidup di dalam kehidupan kami. Nah, hari ini kami datang dalam hadirat-Mu. Kami mau merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami mau merayakan kemenangan Engkau di kayu salib demi setiap kami umat manusia, umat-umat pilihan-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Engkau begitu baik, Engkau ajaib dan luar biasa dalam hidup kami. Dan saat ini saat kami datang dalam hadirat-Mu, kami mau persembahkan kehidupan kami sebagai korban syukur di hadapan-Mu Tuhan. Yang berkenan, yang mulia. Dan biarlah setiap hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di tengah-tengah kami, di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan saya minta untuk duduk kembali. Kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Oh, kami menyembah Engkau Tuhan. I guess my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His
Naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, jemaat Tuhan. Naikkan syukur-Mu, terima kasih. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita bagi Dia. Ucapkan syukur, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar atas kami Tuhan. Terima kasih untuk kematian-Mu atas kami. Terima kasih untuk kuasa kebangkitan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Naikkan syukur kita. Angkat suara-Mu, terima kasih. Syukur, syukur Tuhan, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar kami mengalami kasih dan kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, sekali lagi angkat suara-Mu. Oh, praise the name of the Lord our God. Yes, Lord. For endless days we will sing Your praise. Sekali lagi. Setiap kami dan kuasa-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Bapa, Kau dahsyat dan luar biasa di dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang mau lebih lagi bersorak-sorai, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, sorak haleluya saudara. Haleluya, haleluya. Kita sampai di minggu yang kedua di bulan April merayakan Paskah. Sekali lagi katakan kanan kirimu, kasih tos, katakan selamat hari Paskah. Bilang begitu saudara. Haleluya. Tema kita minggu ini adalah iman berkemenangan dari 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Kita percaya dengan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka kemenangan demi kemenangan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amen. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, sebab Dia adalah pilihan dalam setiap hidup kita. Haleluya. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan. Yes,
Kita mau komitmen bahwa kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, amin. Maka kuasanya akan dinyatakan dalam setiap hidup kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, padaku telah diberikan kuasa, kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu, oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku. Segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Padaku, padaku telah diberikan, amin Tuhan, kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu Tuhan, memerintah segala kuasa dalam nama-Mu. Katakan, ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kebenaran, ada kuasa kemenangan hidup di dalam Yesus. Yesus, Kau ajaib kekal selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan, padaku, come on. Padaku telah diberikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Amin Tuhan. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku. Segala kuasa nama-Mu. Sekali lagi katakan, padaku, padaku ada berarti kuasa. Amin Tuhan. Kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu Tuhan memerintah di dalam hidup kami. Segala kuasa, angkat kedua tangan kita, katakan, ada kuasa. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Amin. Ada kuasa kemenangan hidup di dalam Yesus. Kau ajaib. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih untuk kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan, oh, 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 haleluya. Biar musik memuji Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih buat kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Siap-siap semuanya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Come on. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa hancurkan musuh saudara. Amin. Ada kuasa kemenangan hidup di dalam Yesus. Kau sekali lagi katakan, ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib. Yesus, Kau ajaib. Yesus, Kau ajaib kekal selamanya. Yang percaya kuasa kebangkitan, sorak haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Saya persilakan setiap kita untuk kembali duduk saudara. Siapkan hati dan hidup kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus.
Thank you Lord Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kuasa kebangkitan yang nyatakan dalam hidup kami. Oleh darah-Mu kami boleh bebas Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Haleluya. Thank you Lord. Sama-sama katakan. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Katakan dengan iman saudara, come on. Ku bebas. Amin. Karena kasih-Nya padaku dan hidup. Sekali lagi. Sambut kemenangan dari Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama angkat kedua tangan kita, katakan. Oleh darah Yesus ku bebas, kasih-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidup. Sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan oleh darah Yesus ku bebas. Amin. Yesus Tuhan. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidup. Biar musik menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Yes Lord. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Yesus, Yesus. Sama-sama katakan, oh the blood of Jesus.
was as white, it was as white as snow. Oh, the blood, oh, the blood of Jesus, oh, the blood of Jesus, oh, the blood, it was as white as snow. Sekali lagi katakan, oh, the blood of Jesus, oh, the blood of Jesus, amen, of Jesus, amen, Jesus, of Jesus, it was sama-sama katakan, by the blood of Jesus, by the blood of Jesus, we are free, by His power on Calvary, by the blood of Jesus, we are free, we live. Sekali lagi katakan, by the blood of Jesus, we are free, by His power on Calvary, by the blood of Jesus, we are free, we live victorious, by the blood of Jesus, we are, come on, yes Lord, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. By the blood of Jesus, we are, yang sakit disembuhkan. Haleluya. Sekali lagi katakan, by the blood of Jesus, we are free. Amin. Kuasa salib-Mu Tuhan menyembuhkan kami. By the blood of Jesus, we are free, we live victorious. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya persilakan setiap jemaat Tuhan untuk duduk kembali, dan kita mau sama-sama menyaksikan pengumuman untuk minggu ini, di minggu yang spesial di hari Paskah. Kepada tim multimedia kami persilahkan untuk pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, di hari Paskah kami percaya Tuhan Engkau sudah memberikan suatu perkara yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami sungguh siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu yang memberkati setiap kami, bahkan memerdekakan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu nyata bagi kami semua. Dan kami melihat kuasa kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kami rindu Tuhan untuk firman kebenaran-Mu ini Tuhan memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan amin, puji Tuhan. Ya, selamat hari Paskah Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Dan hari ini kita akan dilayani seorang hamba Tuhan yang mengalami kuasa mujizat kesembuhan yang dari Tuhan. Ya, dia sembuh dari sakit kanker yang sangat menyiksa dirinya, dan dengan mujizat Tuhan dia dipulihkan dan disembuhkan. Dan di hari ini akan sampaikan satu firman Tuhan yang memberkati kita semua. Bapak Ibu sudah siap? Oke, mari kita bersama-sama Pastor Billy Lantang dari Jakarta. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari Gereja Oikos Bogor. Saya dengan Billy Lantang mengucapkan selamat hari Paskah, dan juga dalam kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Andrian Krisdianto Teja yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Itu sebabnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih, kami percaya bahwa firman Tuhan memerdekakan kehidupan kami, dan bahkan iman kami ditumbuhkan karena kami berjalan bersama dengan sumber atas segala sumber, raja atas segala raja atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman kebenaran, kita sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin membawa kita ke dalam sebuah perjalanan yang akhirnya kita rasakan pada hari ini, sebuah perjalanan yang penuh dengan liku, perjalanan yang penuh dengan banyak sekali suka dan duka dalam kehidupan manusia sejak pada awalnya sampai kepada hari ini. Dan sebuah hal yang sangat luar biasa yang terjadi adalah ketika Tuhan sendiri sudah berfirman kepada manusia. Dan khususnya Tuhan berfirman kepada pria pada saat itu di Kejadian pasal yang kedua. Dia mengatakan kepada sang pria dan akhirnya diberitahu kepada istri atau wanitanya pada saat itu untuk tidak makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau engkau makan itu, pastilah engkau mati. Itu adalah firman yang pertama kali diberikan kepada manusia pada saat itu, dan itu sebabnya kata mati yang diberikan atau yang diberitakan oleh Tuhan pada saat itu adalah sebuah kata yang sangat penuh dengan arti. Ya. Jadi yang perlu kita pahami adalah kematian itu sejak awal sudah ada. Tetapi kematian itu diciptakan dalam kondisi yang tidak ada kuasa atas manusia. Jadi kematian ada, tetapi kematian tidak ada kuasa atas manusia. Nah, ketika Tuhan berfirman, dia mulai katakan bahwa jangan makan buah itu. Dan ketika dia katakan pastilah engkau mati, itulah adalah sebuah peringatan yang mengatakan kalau engkau deklarasi independen daripada Tuhan. Jika engkau tidak taat, jika engkau mau melepaskan dirimu daripada Tuhan, dan engkau berdosa terhadap Tuhan. Ketika engkau berdosa, itu berarti engkau memberikan kuasa kepada kematian, supaya kematian bisa berkuasa atas hidupmu. Kematian sejak awal itu ada, tetapi kematian tidak punya kuasa atas manusia. Satu-satunya cara bagaimana kematian itu memiliki kuasa untuk bisa membunuh manusia, itu adalah dosa, lewat dosa. Dan iblis tahu tentang hal ini, dan itu sebabnya dia datang, dia mengelabui manusia di Kejadian pasal yang ketiga. Kalau kita bisa baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6, itu dengan jelas dikatakan bahwa manusia dibohongi
oleh iblis. Dosa pertama yang didokumentasikan di Alkitab adalah dosa kebohongan. Dosa yang didokumentasikan di Alkitab yang merupakan dosa terakhir yang didokumentasikan di kitab Wahyu pun adalah dalam kitab Wahyu adalah juga kebohongan. Dan itu yang perlu kita pahami bahwa iblis itu sampai hari ini yang dia lakukan adalah dia mematahkan semangat, dia mencobai, dia menuduh, dan dia membohongi kita. Dia berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelan. Itu sebabnya ada orang-orang yang tidak dapat ditelan oleh kebohongan iblis. Siapa? Saya percaya gereja Oikos Bogor ini jemaat Tuhan yang dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya Bapak Ibu tidak dapat dibohongi oleh kebohongan-kebohongan iblis. Itu sebabnya kita memerlukan firman kebenaran yang menguasai kehidupan kita. Bukan sekedar hanya kita tahu dan mengerti saja, tapi kita patut untuk hidupnya dikuasai firman. Itu sebabnya saya begitu rindu untuk kita mengerti tentang prinsip ini. Prinsip bagaimana kasih karunia Tuhan yang akhirnya diberikan kepada kita. Sampai hari ini kita menikmati sesuatu hal yang sangat luar biasa, khususnya di hari Paskah. Ketika Tuhan katakan, pastilah engkau mati. Itu bukan berarti Tuhan menghukum manusia atau Tuhan membunuh manusia, bukan. Itu adalah artinya Tuhan memberitahu kepada manusia, kalau engkau berdosa, engkau memberikan kuasa kepada kematian, supaya kematian bisa membunuhmu. Karena kalau tidak ada dosa, kematian tidak ada kuasanya. Tidak ada kuasanya. Dan ketika Tuhan berbicara kepada manusia, Tuhan begitu konsisten akan firman-Nya. Itu sebabnya firman Tuhan di Mazmur dikatakan bahwa firman-Nya melebihi namanya. Firman-Nya melebihi namanya. Your word is above your name. Bahasa Inggrisnya. Itu sebabnya Tuhan tidak bisa kembali dan kemudian meriset segala sesuatunya dan mengatakan bahwa, ops, salah nih. Manusia jatuh dalam dosa, kita riset ya. Kita ulang lagi ya. Tidak bisa. Nah, ketika manusia mengalami fase kematian, ada beberapa tahapan atau fase kematian yang manusia alami pada saat itu. Pastinya yang pertama manusia diusir dari Taman Firdaus gitu ya. Ketika manusia diusir, kita bisa tahu bahwa kita bisa baca berkali-kali bahwa manusia diberikan justru sebuah pengawalan supaya manusia tidak bisa jalan masuk ke dalam taman itu kembali. Diusir dari hadirat Tuhan. Dan ditempatkan malaikat kerub di situ. Dan itu sebabnya kita perlu pahami bahwa kematian pertama manusia yang manusia alami adalah manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Kemudian juga manusia mengalami yang namanya fase kematian, yaitu roh Tuhan meninggalkan manusia. Roh Tuhan meninggalkan manusia. Apa artinya roh Tuhan? Roh Tuhan adalah sosok pribadi yang memastikan bahwa budaya kerajaan sorga itu tetap dilakukan sama manusia. Saya mempunyai istilah seorang gubernur. Ya, ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, zaman dahulu itu ada seorang gubernur yang dikirim oleh bangsa Belanda ke Indonesia. Dia memastikan budaya-budaya Belanda terus dilakukan di Indonesia. Cara-cara Belanda dilakukan di Indonesia. Karena sistemnya kolonisasi. Kolonisasi di dalam sistem kerajaan sorga itu terjadi atas manusia ketika di Kejadian 1 ayat 26, manusia diciptakan serupa dan segambar seperti Tuhan, dan diminta untuk menguasai bumi. Itu adalah sebuah amanat agung yang pertama yang Tuhan berikan kepada manusia untuk mengkolonisasi bumi, itu bahasa saya. Mengkolonisasi artinya menularkan budaya kerajaan sorga. Dan yang memberikan hikmat itu adalah roh Tuhan. Dia sebagai sosok pribadi yang memberitahu kepada manusia, memberikan wejangan kepada manusia, nasihat kepada manusia, bahwa itulah yang harus kamu lakukan dengan pimpinan roh Tuhan. Kemudian manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Dan kemudian fase kematian yang berikutnya adalah manusia masih hidup ratusan tahun dan akhirnya manusia mati secara fisik. Ya, mati secara fisik. Nah, ketika Kristus hadir di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, ketika Kristus hadir di dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah perjalanan yang sangat-sangat luar biasa. Yang harusnya ketika kita mengerti dengan baik dan benar, iman kita justru bertumbuh. Bayangkan, ketika manusia jatuh dalam dosa, berarti manusia untuk menebus kematian itu
manusia tidak sanggup. Tidak sanggup menebus kematian itu. Karena manusia sudah dalam posisi berdosa. Berarti bagaimana caranya supaya Tuhan memiliki sosok manusia yang tidak ada dosanya hadir untuk menebus semua kesalahan-kesalahan manusia itu. Itulah sebabnya mengapa Allah menjelma menjadi manusia. Tuhan turun dari tahtanya untuk menjadi sama seperti manusia. Dan yang sangat luar biasa adalah ketika dia lahir dari Roh Kudus. Dan dia adalah satu-satunya manusia yang lahir tanpa dosa. Dan harus kita pahami, Bapak Ibu, bahwa ketika Kristus datang tanpa dosa, kita harus pahami bahwa yang bisa membunuh siapapun atau kuasa kematian itu yang ada unsur dosanya, itu tidak dapat membunuh Yesus sampai Yesus menanggung semua dosa manusia. Itulah sebabnya mengapa semua dosa tertimpakan kepada Dia. Semua dosa kita diambil sama Kristus. Supaya dengan dosa itu, Dia bisa memberikan dalam tanda kutip kuasa kepada kematian untuk membunuh Dia. Bukan bangsa Romawi yang membunuh Yesus. Bukan bangsa Yahudi yang membunuh Yesus. Tetapi Yesus yang menyerahkan dirinya untuk kita. Dan bagaimana supaya akhirnya kematian bisa memiliki kuasa untuk membunuh Dia? Harus ada dosanya. Kematian tidak ada kuasa tanpa ada dosa. Dosa yang memberikan kuasa kepada kematian untuk membunuh. Itu sebabnya manusia jatuh dalam dosa dan kemudian manusia mengaktifkan kematian sehingga kematian berkuasa atas manusia. Demikian juga dengan Yesus. Bagaimana bisa sampai kematian itu memiliki kuasa untuk membunuh Dia? Kematian itu harus diberikan dosa. Kuasa dosa itu kepada kematian. Dan siapa yang mengambil semua dosa manusia, tertimpakan atas tubuhnya, atas hidupnya, sehingga itu yang memvalidasi sebuah kematian yang akhirnya memiliki kuasa untuk membunuh Yesus. Itu yang terjadi di kayu salib. Karena Dia tidak mau mengorbankan manusia, Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus semua dosa kita. Betapa agung dan mulia apa yang Dia lakukan bagi kita. Dan ingat, Yesus mengalami fase-fase kematian yang sama, ya, yang sama seperti manusia pada awalnya. Ya, dan kita harus mengerti ketika Yesus melewati fase-fase kematian ini, Dia pun harus terpisah dari hadirat Bapa. Sama seperti manusia yang saya katakan tadi. Ya, kita ini dipisahkan dari hadirat Tuhan. Itu sebabnya kita ini ketika melihat karya Kristus di kayu salib, kita perlu pahami bahwa apa yang kita lewati, Dia juga lewati, Bapak Ibu. Itu sebabnya ketika Kristus melewati fase-fase kematian ini, Dia melewati fase kematian yang pertama adalah ketika Dia dipisahkan dari hadirat Bapa. Saya begitu percaya ketika Dia berdoa, ya, di Matius 26 ayat 39 dikatakan, maka Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saya percaya kalimat ini mengandung arti bahwa bukannya Dia tidak mau mati di kayu salib, tetapi jangan sampai kalau bisa ada jalan yang tidak memisahkan antara aku denganmu ya Bapa. Karena rupanya itu yang menjadi beban yang terberat pada saat itu. Dan itu sebabnya ketika Dia mengatakan atau Dia berdoa seperti ini, peluhnya bercampur darah. Itu adalah proses yang dinamakan proses hematohidrosis. Dan Dr. Frederick Zugibe, dia meneliti tentang peristiwa ini dan dia katakan, manusia tidak pernah sampai kepada titik di mana
manusia mengalami proses hematohidrosis seperti Yesus ketika peluh bercampur darah. Mengapa, Bapak Ibu? Karena belum sampai ke titik itu manusia sudah bunuh diri. Manusia sudah bunuh diri. Dan Yesus mengalami itu semuanya. Yesus menjalankan itu semuanya. Dia sampai kepada titik stres yang paling akut. Supaya apa yang dia alami, semua yang dia alami, kita tidak usah alami hari ini. Karena semuanya sudah masuk ke dalam paket penebusan yang dia lakukan. Dan akhirnya hal yang betul-betul sangat-sangat menyedihkan ketika proses fase kematian pertama terjadi ketika Matius 27 ayat 46 mengatakan kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya, yang artinya adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah fase kematian yang pertama. Dan setelah kita melihat ini terjadi, baru akhirnya Yesus mengalami fase kematian kedua, di mana akhirnya rohnya terpisah daripada tubuh. Mengapa ini semuanya terjadi? Supaya hari ini hadirat Tuhan tidak lagi pernah terpisahkan dari kehidupan kita. Itu sebabnya saya mau mengatakan ini kepada kita semuanya, supaya kita kuat di dalam iman kita, bahwa kita harus tahu bahwa hadirat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Itu karena semuanya karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan harusnya pada hari ini kita sudah mengerti posisi kita ketika kita sudah diberikan kemenangan, yaitu kita adalah anak ahli waris dan orang-orang yang memiliki hak penuh atas semua janji-janji Allah. Roma 8 ayat 17. Itu adalah posisi kehidupan kita supaya ketika kita berhadapan sama masalah kita mengerti bahwa apapun kondisi saya, apapun penyakit saya, apapun pergumulan-pergumulan rumah tangga, ekonomi, dan lain sebagainya, saya mengerti bahwa posisi saya di dalam Tuhan adalah posisi yang sudah menang di kayu salib. Karena Kristus sudah katakan, sudah selesai akhirnya. Dan ketika dia katakan akhirnya, dia mengatakan bahwa sudah selesai, it is finished. Ya. Matius 27 ayat 50 mengatakan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Tabir bait Allah, tabir bait suci terbelah dua. Jika dulu imam besar memerlukan sebuah upacara, prosesi untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus di hari pendamaian, di Atonement Day, untuk menjadi mediator antara manusia dengan Tuhan, untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan. Pada hari ini kita memiliki mediator yang sangat agung, yaitu Yesus. Bahkan dikatakan di kitab Ibrani bahwa dia adalah prodromos atau perintis dalam kehidupan ini. Perintis atau prodromos itu artinya orang yang berlari masuk ke dalam sebuah kota dan berteriak bahwa ada orang penting, ada pejabat, ada raja, atau ada orang yang sangat-sangat VIP yang mau masuk ke dalam kota itu dan rakyat berkumpul di pinggir jalan. Itu adalah prodromos, istilah daripada seorang perintis yang meneriakkan bahwa ada orang penting mau datang. Bayangkan, Alkitab mengatakan Yesus adalah prodromos, dia adalah sang perintis. Berarti seolah-olah dia masuk ke dalam pelataran sorga dan dia katakan ada orang penting mau datang untuk menghampiri tahta Tuhan. Siapakah itu, Bapak Ibu? Itu adalah saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sekarang bisa menghampiri tahta Tuhan di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja. Kita sudah diberikan kemenangan. Tuhan tidak lagi berseberangan dengan kita. Dan itu sebabnya kita bisa memulai doa-doa kita. Bukan untuk mengatakan Tuhan layakkan aku, tetapi kita bisa memulai doa kita untuk mengatakan Tuhan terima kasih bahwa aku sudah dilayakkan. Saya hidup taat hari ini bukan untuk dilayakkan. Saya hidup taat hari ini karena saya sudah dilayakkan. Itu artinya tabir bait suci terbelah dua. Itu adalah arti bagaimana sekarang ini kita memiliki akses kepada Bapa di surga. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa kamu ranting aku pokok anggur. Kalau kamu ranting dan kamu melekat kepada pokok anggur, kamu nggak usah berusaha melekat kepada pokok anggur. Di hari kamu terima aku sebagai juru selamat, kamu sudah melekat kepada pokok anggur. Dan itu sebabnya ketika saya didiagnosa kanker tahun 2019, ketika saya divonis mati sama dokter, dan saya katakan bahwa Tuhan, saya adalah ranting, kau adalah pokok anggur. Dan saya percaya pokok anggur tidak punya kanker, berarti saya tidak punya kanker. Karena nutrisi kesembuhan
Karena pemulihan daripada Tuhan mengalir masuk ke dalam kehidupan saya. Karena saya adalah ranting dan saya melekat kepada pokok anggur yang hidup. Itu adalah sebuah pengertian posisi kita di dalam Tuhan. Dan kita harus mengerti bahwa sebelum Yesus naik ke kayu salib, bisa bayangkan bangsa Israel ini ribuan tahun merayakan hari Paskah. Dan Paskah dari kata Passover, mereka merayakan pembebasan Israel dari bangsa Mesir. Mereka sudah biasa merayakan makan roti yang tidak beragi. Kemudian mereka sudah biasa minum anggur, yaitu melambangkan darah daripada hewan yang dibubuhi di pintu-pintu rumah mereka sehingga malaikat maut melewatinya. Dan itu sebabnya mereka selamat. Makanya dinamakan Passover, passing over, melewati mereka. Bisa bayangkan Bapak Ibu ketika Yesus mengadakan sebuah perjamuan kudus dengan mereka. Di upper room ya, di sebuah tempat, di sebuah ruangan dia mengadakan perjamuan akhir. Semua budaya-budaya Yahudi yang sudah mereka lakukan ribuan tahun. Bisa bayangkan di Lukas 22 ayat 19 dan 20 mengatakan begini. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini pasti aneh kedengarannya. Kenapa? Karena tiba-tiba yang diambil itu roti yang biasanya mereka merayakan roti, hari raya roti tidak beragi, di unleavened bread. Karena mereka waktu itu pergi dari rumah mereka, dari Mesir, membawa roti yang tidak beragi, yang harusnya mereka merayakan itu. Sekarang tiba-tiba Yesus katakan, dia memecah-mecahkan roti itu dan dia katakan, inilah tubuhku. Itu pasti terdengar sangat asing bagi mereka. Ini maksudnya apa ya? Karena sebelum itu mereka baru melewati masa di Yerusalem. Dan rakyat berkata, Hosana, Hosana bagi Raja. Mereka mengatakan, save us, selamatkan kami. Mereka berpikir bahwa Yesus akan menjadi Raja yang menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi pada saat itu. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus adalah Raja atas segala raja yang akan mati bagi mereka, justru menyelamatkan jiwa mereka. Seringkali kita datang kepada Tuhan, kita memberikan keinginan-keinginan kita. Kita lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan. Bukan keinginan. Keinginan itu sekunder. Yang dijawab adalah kebutuhan. Dan mungkin murid-muridnya berpikir bahwa ini guru kami sudah aneh dan makin aneh. Kenapa tiba-tiba dikatakan bahwa roti ini adalah lambang dari tubuhnya? Dan kenapa dia katakan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku? Bukan peringatan tentang Passover atau Paskah yang terjadi dari zaman Israel keluar dari Mesir. Bukan. Tapi peringatan akan aku. Dan kemudian yang makin aneh lagi kedengaran bagi mereka ketika dia mulai katakan bahwa ambil cawan ini, ya, ketika dia katakan ambil cawan ini. Kemudian dia katakan cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Wow. Itu juga pasti kedengarannya sangat asing. Yang tadinya anggur itu merupakan sebuah lambang daripada darah hewan yang dibubuhi di pintu-pintu rumah mereka. Tiba-tiba Yesus katakan ini adalah lambang daripada darahku. Ini pasti sesuatu yang sangat aneh bagi mereka. Dan kemudian yang paling luar biasa adalah dia katakan inilah adalah perjanjian baru. Di perjanjian-perjanjian yang sudah terjadi, apalagi di perjanjian lama, kita mengenal banyak sekali perjanjian-perjanjian atau the Holy Covenant yang biasa dilakukan di dalam zaman-zaman perjanjian lama, namanya bilateral suzerain treaty. Suzerain artinya kingship atau raja. Itu sebabnya di perjanjian lama dikatakan bahwa kalau kamu lakukan ini, maka aku akan lakukan itu. Kalau kamu hidup seperti begini, maka aku akan bertindak, dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya serba pakai kondisi, Bapak Ibu. Memerlukan usaha manusia pada saat itu. Kalau kamu lakukan ini, kalau kamu taat, baru nanti aku akan mengasihimu, atau aku akan memberikan hal-hal yang indah bagimu, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kamu hidup berdosa, aku akan menghukummu, bahkan. Itu yang terjadi di perjanjian lama. Tiba-tiba, di perjamuan akhir, Yesus katakan, inilah perjanjian baru. Yang isinya adalah seperti ini. Jika engkau membangkang kepada aku, jika engkau bahkan jatuh dalam dosa, jika engkau yang paling ekstrim menolak aku untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidupmu, apapun yang kau lakukan, perjanjian baru adalah aku
tetap akan mengasihimu. Apapun yang kau lakukan kepadaku, ini berita kepada semua dunia. Jika engkau tidak mau terima aku pun sebagai juru selamat, aku tetap mengasihimu. Tidak ada lagi penghukuman, penghakiman, atau penuduhan pada zaman ini, pada saat ini. Karena Tuhan tidak menuduh. Tuhan bahkan mengasihi. Tuhan tidak pernah berpaling daripada kita. Tuhan tidak pernah berseberangan dengan kita. Tuhan menunggu manusia demi manusia untuk menyerahkan hidupnya kepadanya. Karena sudah disediakan sebuah keselamatan yang sudah diberikan dengan cuma-cuma. Bapak Ibu, inilah adalah sebuah perjanjian yang Kristus berikan kepada kita. Sebuah perjanjian baru. Dan kabar baiknya ketika dia bangkit di hari yang ketiga, kematian kembali dibuat tidak berkuasa. Karena semua dosa telah ditimpahkan kepada dia. Itu sebabnya Paulus mengatakan, "Death, where is thou sting?" Di manakah sengatmu? Paulus mengerti tentang hal ini. Paulus tahu bahwa ketika nanti kita menutupkan mata di dunia ini, di detik itu pun juga kita bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Kematian tidak lagi berkuasa atas kita. Karena kematian sudah dibuat dalam posisi tidak berdaya. Karena semua kuasa daripada kematian sudah diambil oleh Yesus. Dosa sudah ditimpakan kepada dia untuk kita. Tuhan tidak mau mengorbankan manusia, tapi dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita. Supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkemenangan. Itu sebabnya jika hari ini ada yang sakit, kita sudah berdoa dari posisi menang. Dan harusnya isi doa kita adalah, Tuhan terima kasih bahwa kesembuhan sudah diberikan ribuan tahun yang lalu bagi saya. Tuhan terima kasih bahwa pemulihan sudah diberikan bagi saya ribuan tahun yang lalu. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan pada hari ini memerdekakan kehidupan kita. Dan ingat, siapapun yang pernah sudah dahulu pergi kepada Bapa di sorga, mungkin orang-orang yang kita kasihi, kita tidak akan pernah kehilangan mereka. Karena satu hari kita akan bertemu lagi dengan mereka. Di dalam prinsip kerajaan sorga kita tidak bisa kehilangan apapun. Alkitab mengatakan kita datang ke bumi ini tidak membawa apa-apa, nanti pulang pun tidak bawa apa-apa. Apapun yang melekat dengan kita semuanya punya Tuhan, dan semuanya adalah titipan daripada Tuhan yang harus kita kelola. Itu sebabnya jika ada yang kehilangan pekerjaan, saya selalu katakan begini, oh kita nggak kehilangan pekerjaan, kita sedang digantikan musim sama Tuhan. Posisi lama kita, Tuhan lagi mau percayakan kepada orang lain, kita akan dibawa ke musim yang baru. Saya kehilangan income, Pak. Oh nggak bisa, karena sumbernya adalah Tuhan, sumbernya nggak pernah tutup. Pekerjaan dan usaha kita hanya pipa. Ketika pipanya ditutup, Tuhan akan bukakan pipa-pipa yang lain. Karena sumbernya tidak pernah tutup. Kita nggak bisa kehilangan apapun, karena memang kita bukan pemilik sejak awal. Itu sebabnya hidup kita punya Tuhan, bahkan nyawa kita punya Tuhan, bahkan kita adalah orang-orang yang sudah berhadapan dengan kekekalan. Karena ketika kita menutupkan mata di bumi ini, kematian tidak punya sengat, tidak punya kuasa atas kita, karena kita sudah ditebus oleh darah daripada anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami berterima kasih ya Tuhan buat ibadah Paskah pada hari ini. Dengan semua jemaat dari Gereja Oikos Bogor. Aku berdoa Tuhan, aku percaya bahwa pemberitaan firman Tuhan menguatkan kami, memerdekakan kehidupan kami. Dan bahkan kami begitu percaya ya Tuhan, bahwa Engkau memakai gereja ini menjadi pilar-Mu dimanapun mereka berada. Berkati Bapak Pendeta Andrian Teja Tuhan. Aku berdoa karena Engkau sudah memanggil dia, menetapkan dia sebagai gembala bagi gereja-Mu. Engkau sendiri yang memberikan hikmat marifat daripada Tuhan. Engkau sendiri yang memberikan dia urapan-urapan yang baru, pewahyuan-pewahyuan yang baru dari Tuhan. Dan senantiasa pimpinan Roh Kudus atas hidupnya dan keluarganya. Dan juga untuk semua jemaat Gereja Oikos Bogor. Aku percaya Tuhan bahwa kami akan mengalami Tuhan dan kami akan penuh dengan kesaksian di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kuasa kebangkitan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengambil dosa kami. Dan Engkau telah mengatakan kepada kami pada hari ini bahwa kami hidupnya bebas. Kami hidupnya betul-betul Tuhan dimerdekakan oleh Kristus. Dan bahkan kematian tidak punya lagi sengat atas kehidupan kami.
Karena kami adalah milik Tuhan. Dan sampai selama-lamanya kami milik Tuhan. Meteraikan firman ini ya Tuhan. Hamba-Mu stop sampai di sini. Firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan. Amin. God bless you. Puji nama Tuhan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Dan kita percaya kuasa Tuhan senantiasa terus mengalir dalam hidup kita. Dan hidup kita penuh dengan kemenangan. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya persilakan setiap jemaat Tuhan untuk mempersiapkan amplop persembahan yang sudah kita terima. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang ada di rumah atau dimanapun kita berada, boleh memberikan persembahan lewat QR Code, scan QR Code yang ada di tayangan. Saat ini mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa, kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah dinyatakan dalam hidup kami. Hari Paskah ini Tuhan, biarlah hidup kami terus hidup di dalam kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kau terus memberkati dalam pelayanan, dalam pekerjaannya, apapun yang dia lakukan boleh diberkati oleh Engkau. Saat ini kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sucikan, kuduskan persembahan ini Bapa, agar boleh dipakai untuk alat kerajaan-Mu di gereja kami, di kota kami, bahkan bagi bangsa kami Indonesia. Terpujilah Engkau Yesus. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan diberikan waktu untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan sambil memberikan persembahan, kita mau saksikan video kesaksian untuk minggu ini. Kepada tim multimedia kami persilakan. Saksikan persembahan dari Go Exis, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua nyanyi haleluya, melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, nebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya,
Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita arahkan tangan kita kepada anak-anak ini di depan. Kami bersyukur Tuhan untuk mereka di hari Paskah ini mereka mempersembahkan satu pujian yang berkenan kepadamu Tuhan. Menunjukkan bahwa hidup mereka bebas di dalam tangan kasih Tuhan yang luar biasa. Penebus dan pembebas kami ada dalam kehidupan anak-anak ini Tuhan. Berkati kehidupan mereka satu persatu Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang mengasihi Tuhan dan hidupnya sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah buat mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, silakan ya. Berkati. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ingatkan juga bahwa mulai malam ini kita akan berpuasa ya. Mulai malam ini jam 9 malam itu adalah makan malam terakhir kita ya. Kemudian kita berpuasa sampai esok harinya. Dan boleh buka puasanya itu esok harinya bisa pilih jam 12 siang atau jam 6 sore. Ya, bisa pilih. Kalau kuat bisa buka besoknya jam 6 sore, kalau nggak kuat bisa buka jam 12 siang. Ya. Dan selama berpuasa Bapak Ibu diizinkan boleh minum air putih saja. Ya. Dan itu dilakukan puasa itu setiap hari Bapak Ibu sampai nanti di hari Minggu tanggal 16 kita buka puasa bersama. Untuk mengikuti buka puasa bersama ini Bapak Ibu bisa mendaftar lebih dulu ke para gembala oikos atau gembala area masing-masing ya. Untuk keterangan selanjutnya pengumuman mengenai doa puasa Bapak Ibu bisa baca di website yang tertera di website gereja kita ya, www.gobogor.com. Di situ banyak info yang didapatkan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita nanti setelah selesai ibadah kita diberikan konsumsi untuk makan siang kita semua yang dipersembahkan oleh keluarga dari Bapak Rudi Setiawan dan Ibu Sandi. Bisa angkat tangannya? Ya, lambaikan tangannya biar tahu. Ya, itu mereka ya. Nah, hari ini konsumsi Paskahnya dari keluarga Bapak Rudi dan Ibu Sandi Setiawan ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan saya mau sampaikan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa kita selama berdoa puasa, Bapak Ibu juga dilengkapi materi doa puasa yang sudah dibagikan oleh para gembala oikos saudara. Kalau belum terima bisa minta ke gembala oikosnya. Jadi kita bukan hanya puasanya aja Bapak Ibu, tapi juga harus ada doanya ya. Jadi nggak cuma puasanya doang, tapi ada doanya. Dan doanya itu semua ada di materi yang sudah dibagikan oleh gembala oikos saudara sejak kemarin ya. Kalau belum terima bisa minta hari ini. Kasih tahu sebelah kiri kanannya, jangan lupa jam 9 malam kita mulai puasa. Ya. Jam 9 malam kita mulai puasa. Bagi yang nggak kuat puasanya harus diatur ya. Nanti bisa konsultasi dengan gembala oikosnya atau datang kepada saya bisa ya. Gimana caranya kalau sakit ma atau ada kelainan perut atau gimana bisa konsultasi dengan saya lebih dulu. Tapi yang penting Bapak Ibu kita semua semangat berpuasa. Amin. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, apa yang kita harapkan dari puasa Bapak Ibu? Ada banyak hal ya. Kita bisa berpuasa untuk pergumulan pribadi kita bisa berpuasa untuk pergumulan gereja kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita dan banyak ya. Karena firman Tuhan katakan ada banyak hal yang gak bisa dilakukan hanya dengan doa saja. Tapi harus dilakukan juga dengan berpuasa. Nah itu dia. Jadi ada ayat firman Tuhannya yang membuat kita mengerti dan melakukan doa puasa ini penting Bapak Ibu. Bukan cuma sekedar kita melakukan aktivitas rohani ya. Oke, semua semangat? Amin. Semua siap? Yang siap katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Puji Tuhan.
Mari kita sebelum akhir ibadah kita hari ini, kita mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami tahu Tuhan Kau di tengah-tengah kami. Dan kami rindu terus Tuhan melihat karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Termasuk dalam kami mengambil bagian untuk berdoa puasa selama seminggu penuh ini Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, nyatakan hadirat-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan hikmat-Mu Bapa, nyatakan karya-Mu yang luar biasa Tuhan. Kau yang menjawab semua pergumulan doa kami. Kau yang menjawab semua hal yang kami doakan, dan kami tahu Tuhan saat kami mengambil puasa ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Kau menuntun hidup kami makin jelas dan makin kuat Tuhan, untuk hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan Kau memulihkan seluruh kehidupan kami, dan Kau membuat hidup kami semakin diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami membawa terus hidup kami dan hadirat-Mu Tuhan dalam kami membangun rumah tangga kami Tuhan, dan juga keluarga kami, dalam kami mendidik anak-anak kami. Kami mau melibatkan Kau terus Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami juga bawa Tuhan kehidupan dalam studi sekolah kuliah kami dalam tangan-Mu, dan juga pekerjaan kami, bisnis kami, bidang usaha kami jalan saat ini Tuhan. Biar Tuhan yang membawa kami Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami akan melihat pintu-pintu berkat-Mu Tuhan terus akan dibuka Tuhan. Pipa-pipa berkat itu akan terus dibuka Tuhan, dan tidak pernah menutup Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau tidak pernah membuat kami berkekurangan. Engkau Tuhan memberikan kami kecukupan, bahkan berkelimpahan, untuk kami bisa memberkati orang lain lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga kehidupan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan, apapun yang kami, kecil apapun Tuhan, pelayanan yang kami ambil di dalam bagian di gereja Oikos Bogor ini Tuhan, kami percaya semuanya Kau perhitungkan Tuhan sebagai bagian yang terpenting dalam kehidupan kami melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami lakukan pelayanan kami ini dengan antusias Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa, karena Engkau sudah melayani kami lebih dulu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan juga Tuhan kehidupan gereja Oikos Bogor dalam tangan-Mu, seluruh pemimpin jemaat dan juga pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dan seluruh jemaat gereja Oikos Bogor, biar hidupnya boleh terus berdampak bagi banyak orang, menyuarakan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan menyatakan kebaikan-Mu Bapa, karya-Mu yang luar biasa Tuhan, bagi banyak orang Bapa, supaya semakin banyak orang mengenal dan berjumpa Yesus, dan hidupnya diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga untuk gereja-gereja-Mu di Indonesia dan jemaat-Mu di Indonesia Tuhan, yang mereka menyaksikan tayang ini, mereka juga biasa sungguh-sungguh Tuhan bersama kami melakukan amanat agung-Mu Tuhan, untuk pemberitaan firman-Mu sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan kota yang kami diam dalam tangan-Mu, dan biarlah pemerintahan kota kami boleh memberikan kami kehidupan yang aman, nyaman, dan tentram. Kami melakukan aktivitas kami dalam perlindungan-Mu yang nyata setiap hari bagi kami Tuhan. Kami juga serahkan Indonesia, negara kami dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan pemerintahan yang bersih, yang kuat Tuhan, yang mampu mengatasi segala gangguan apapun juga. Dan kami akan melihat Tuhan, pemerintah ini akan semakin kokoh, semakin memberikan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk di tahun-tahun politik ke depan Tuhan. Biar Tuhan memberikan Indonesia menjadi negara yang tetap aman, nyaman, dan tidak ada huru hara, dan semuanya ada kedamaian di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Karena Indonesia ada di hati-Mu Tuhan, dan Indonesia akan juga jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami siapkan hati kami Tuhan sebelum tinggalkan tempat ini, untuk kami menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang buat kita semuanya, yang telah memberikan damai sejahteranya, sukacita yang berlimpah-limpah bagi kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita yang telah mati dan bangkit, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Maka sampai semua kita berkumpul kembali di Yerusalem yang baru, kota Allah yang kudus. Terimalah juga berkat di Roh Kudus yang selalu diam dalam hidup kita, yang selalu menguatkan kita, mengajar kita, mendidik kita, bahkan menolong kita terus untuk tinggal dalam panggilan Tuhan. Dan bila kita mau mengerjakannya dengan setia sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.
Bapak Ibu bisa terus mengikuti beribadah bersama dengan gereja Oikos Bogornya. Ya, dan Bapak Ibu bisa juga saksikan live streaming dan juga tayangan ibadah kita setiap minggunya, setiap hari bisa ditayangkan dan dilihat di YouTube Gereja Oikos Bogor, ya, Gereja Oikos Bogor Online Service, dan dapatkan banyak hal yang menguatkan, memberkati kita semua. Haleluya. Dan kita percaya Tuhan terus bersama-sama dengan kita dan memberikan kemenangan yang lebih lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari naikkan pujian nih. Kuasa kebangkitannya. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku. Kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Katakan, ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus kau ajaib kekal selamanya. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku. Katakan, menghancurkan. Haleluya. Ada kuasa kemenangan